Dari informasi kriminal, diduga sakit hati saat bercanda, seorang pria lantas menganiaya rekan kerjanya dengan senjata tajam. Meski berusaha ditolong, nyawa korban tak bisa diselamatkan. Pelaku yang sempat berupaya kabur kini telah diamankan oleh aparat kepolisian. Tangis keluarga pecah saat jenazah pria bernama Randy Ramadan disemayamkan di rumah duka Jalan Pasar 2 Timur, Kelurahan Rengas Pulau, Medan, Sumatera Utara. Kematiannya mengejutkan keluarga. Korban tewas digorok oleh rekan kerjanya. Diduga sakit hati saat sedang bercanda, terduga pelaku bernama Zulkarnain tiba-tiba mengambil pisau dari tasnya dan menganiaya korban dengan senjata tajam di bagian leher di gudang tempat kerja mereka. Meski sejumlah rekan korban di lokasi kejadian berusaha membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, namun nyawa korban tak bisa diselamatkan. Sementara pelaku yang berusaha kabur usai kejadian langsung diamankan ke Mapolsek Sunggal. Namanya biasalah laki-laki kan, bully-bullyan. Jadi ya mungkin udah dendam juga dari lama kan. Tiba-tiba ya mungkin ada pisau di tas dia, langsung mencucu aja posisi kepala bagong tadi kena saya, korban. Saya langsung bangun, langsung lari pertolongan. Duka keluarga kian mendalam. Pasalnya, korban baru saja bertunangan pekan lalu dan berencana melangsungkan pernikahan tahun depan. Keluarga pun menuntut tersangka mendapat hukuman yang seberat-beratnya. Kini tersangka tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Sunggal, Medan. Cukardianto melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, melakukan pembunuhan dengan alasan apapun tentu dilarang oleh agama. Tapi dari kasus ini, bagaimana seharusnya kita sebagai umat Islam dapat menjaga ucapan dan juga perilaku agar terhindar dari mara bahaya, Ustaz? Ya, na'udzubillah min dzalik ya. Pertama, kita harus memahami bahwa falyaqul khairu aw liyasmut ya, kalau nggak bisa ngomong yang baik, ya lebih baik diam. Bercanda itu tidak dilarang dalam agama, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mencontohkan suka bercanda gitu ya, berkata kepada istrinya dan lain-lain. Tapi bercanda yang seperti apa? Bahkan Al-Quran juga menuntun ini, ya. Disebutkan dalam surah Al-Hujurat ya. Di sini kan ada jangan kalian itu yaskhar awamun min qaumin asa ayakunu khaufan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakuna khairan minhuna. Jadi jangan kalian itu berolok-olok ya. Nah, di sini saya tegaskan gini, wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab. Ya gini. Jadi sebetulnya di sini itu janganlah kamu memanggil atau memanggil gelar-gelar yang buruk kan. Biasanya kalau bercanda tuh ngomongin manggil orang itu dengan nama yang buruk, gelar yang buruk lah, si inilah, si itulah gitu ya. Nah, jadi itu nggak boleh ya, kita itu memanggil gelar buruk, dan jangan juga kamu mencela dirimu sendiri gitu. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela diri sendiri, wala tanabazu bil alqab. Jadi dengan alasan bercanda dan lain-lain juga itu dilarang gitu dalam Al-Quran. Apalagi candaan-candaannya itu tidak boleh yang menyudutkan, tidak boleh yang membuat sakit hati, candaan yang tidak boleh kemudian memancing emosi dan lain-lain. Jadi ada batasan-batasan di dalam bercanda dalam Islam gitu. Nah, itulah yang kemudian kalau misalnya dilanggar, ya tadi dibisikin oleh syaitan dan kemudian dia langsung bereaksi, dan reaksinya mengerikan sekali ya reaksinya gitu ya. Bukannya marah dan lain, tapi mengeluarkan pisau dan langsung membunuh gitu. Biasanya ini kalau nggak orang ini mabuk, biasanya di bawah pengaruh alkohol tidak sadar gitu ya, atau khamr yang membuat dia, kan orang itu sebetulnya kalau masih ada nurani nggak mungkin langsung begitu ya, kecuali dia tidak sadar. Atau di alam bawah sadarnya, di bawah sadarnya memang orang ini terbiasa untuk melihat hal seperti itu atau melakukan hal seperti itu gitu. Jadi ya kalau memang sudah terbiasa ya akhirnya begitu gitu. Tapi kalau misalnya tidak terbiasa, ini tentu biasanya ada di bawah pengaruh atau tidak sadar melakukan ini semuanya gitu ya. Jadi kalau misalnya bercanda, saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi pada semuanya ya, jangan sampai bercanda yang kemudian melewati batas atau togo itu yang kemudian menyakiti hati, mempermalukan orang ya, dan lain-lain, itu dilarang. Kalau bercanda yang ringan-ringan, yang lucu itu ya silahkan, insyaallah. Tadi Ustaz bilang bahkan jangankan mengolok-olok orang lain, mengolok-olok diri sendiri saja juga tidak dianjurkan, bahkan dilarang begitu Ustaz ya.
Adakah mungkin anjuran kenapa hal itu sempat sampai tidak boleh dilakukan? Ya, karena kan begini, kita ini kan manusia ini ciptaan Allah yang sempurna ya gitu ya. Allah khalaqa fasawwa qaddara fahada, Allah menciptakan dan menyempurnakannya. Apalagi manusia ya diciptakan misalnya takwim ya, jadi dalam bentuk yang sebaik-baiknya kan gitu kan, dalam surah Atin kan. Jadi kalau misalnya kita pahami, kalau seandainya Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan kesempurnaan gitu, terus kemudian dia mengolok-olok dirinya sendiri, kan itu sebetulnya mengolok-olok ciptaan Allah gitu sebetulnya. Jadi dia dilarang mengolok-olok bahkan dirinya sendiri, karena dirinya sendiri itu jasadnya semuanya, kehidupannya itu adalah ciptaan Allah. Jadi sebetulnya dia itu tidak mempunyai bahkan otoritas untuk memburuk-burukan dirinya sendiri. Coba bayangkan. Karena dia bukan milik dia sendiri, itu milik Allah. Badannya milik Allah, semuanya milik Allah, gitu ya. Bahkan nafas juga diberikan oleh Allah, kan begitu. Jadi apa hak kita untuk menghina diri kita sendiri, ya? Atau juga menghina orang lain, apalagi gitu. Jadi menghina diri sendiri aja nggak ada hak kita untuk itu, apalagi menghina orang lain. Masya Allah. Semoga bagi kita yang sudah sempat tidak sengaja ataupun sengaja membuat luka hati teman dapat saling memaafkan begitu Ustaz ya. Tapi pertanyaannya, kalau kita sudah sampai menyakiti hati orang lain, kita berbuat salah kepada yang bersangkutan, untuk meminta maaf sudah telat Ustaz, tidak sempat meminta maaf, apa yang sudah lakukan? Ya tentu kita harus, kalau misalnya telat meminta maaf itu artinya telat itu dalam konteks apa ya? Dalam konteks orangnya sudah tidak ada meninggal gitu ya, atau orangnya sudah tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan kan kita masih bisa menghubungi, masih bisa berupaya gitu ya untuk menghubunginya, minta maaf, menggugurkan dosa-dosanya begitu loh. Tapi kalau misalnya sudah meninggal ya hasbunallahu wa ni'mal wakil, kita itu kembali la haula wala quwwata illa billah, kita minta kepada Allah untuk kemudian kita bertaubat, kita minta digugurkan dosa-dosanya, dan semoga Allah memberikan itu semuanya. Ingat, innal insana yahsani taqwin, jadi kita diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, jadi kita tidak bisa ya menghina orang lain, menghina diri sendiri, tidak bisa, karena kita tidak punya hak untuk itu. Baik.